Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Rizky Arija, NIM-nya 1930077. Nama saya Diki Chandra, NIM 19330078. Kenalkan, nama saya Setio Sari, NPM 19330079. Perkenalkan, nama saya Jen Aulia, NIM 19330080. Perkenalkan, nama saya Risti Tantia, NIM 19330081. Baiklah, di sini saya akan menginformasikan apa saja alat tambahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama yaitu ada suspensi sulfur yang digunakan sebagai bahan uji. Selanjutnya ada labu ukur digunakan untuk mengencerkan bahan uji atau proses sedimentasi. Yang ketiga ada gelas ukur digunakan untuk mengukur volume cairan. Yang keempat yaitu ada corong kaca digunakan untuk memindahkan atau memasukkan larutan dari wadah yang dimensinya lebih besar ke yang lebih kecil. Yang kelima ada air sulin atau aquades yang digunakan sebagai pelarut. 6 yaitu ada beker glass. Alat ini biasanya digunakan untuk mengaduk, mencampurkan atau memanaskan larutan. Ada pipet nor digunakan untuk mengambil bahan uji atau sampel. Cooler digunakan untuk memindahkan sejumlah volume larutan. Selanjutnya ada neraca analitik atau timbangan analitik. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur massa atau berat bahan yang diuji. Selanjutnya ada juga viskometer Oswald digunakan untuk mengukur viskositas. Terakhir ada piktometer digunakan untuk mengukur massa jenis atau densitas sampel. Selanjutnya, saya dan teman saya akan menjelaskan SOP tentang pengamatan sedimentasi. Yang pertama, bahan aktif dilarutkan menggunakan 1000 ml air suling. Selanjutnya, kita melakukan proses pengendapan atau sedimentasi. Selanjutnya, kita masukkan larutan yang sudah kita buat ke dalam gelas ukur. Nah, untuk mengukur densitasnya, kita perlu mengetahui dahulu berapa masing-masing densitas larutan. Nah, setelah kita mengetahui densitasnya, sedot 10 ml larutan. Kemudian, masukkan ke dalam beker gelas. Yang ketujuh, kita hitung menggunakan alat piktometer untuk mengetahui densitasnya. Untuk melengkapi data, proses ini diulangi setiap 1 menit sebanyak 5 kali. Yang ke-8 selanjutnya yaitu mengukur setiap sampel dengan menggunakan piktometer. Yang ke-9, setelah larutannya dibuat, langkah selanjutnya adalah mengukur densitas sampelnya. Setelah densitas bahannya diketahui, sekarang mengukur viskositasnya bahannya dengan menggunakan viskometer. Yang ke-10, sampelnya disedot dengan menggunakan pipet nor, lalu dimasukkan ke dalam viskometer. Dihitung waktunya, baru digunakan pakai rumus. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan kecepatan sedimentasi. Dengan bahan yaitu suspensi sulfur sebanyak 100 ml, dengan data yaitu pada hari pertama tinggi endapannya sebanyak 5, pada hari kedua dengan tinggi endapan sebanyak 8, pada hari ketiga dengan tinggi endapan sebanyak 8. Untuk mencari volume akhir sedimentasi setelah pengendapan, dengan rumus yaitu volume awal dikurangi dengan tinggi endapan. Pada hari pertama yaitu 100 ml dikurangi dengan 5 sama dengan 95. Pada hari kedua yaitu 100 ml dikurangi dengan 8 yaitu sama dengan 92. Pada hari ketiga 100 ml dikurangi 8 yaitu sama dengan 92. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan kecepatan sedimentasi. Jadi dapat disimpulkan hasil dari perhitungan suspensi sulfur hari pertama volume akhir setelah pengendapan itu nilainya 95. Lalu untuk hari kedua
volume akhir setelah pengendapannya itu nilainya 92. Dan untuk hari yang ketiga, volume akhirnya setelah pengendapan sama dengan hasil hari yang kedua, yaitu nilainya 92. Sekian, terima kasih.